Halo semuanya, saya Pascal Setiaji. Kali ini saya akan membahas implementasi genetic algorithm. Contoh kasus yang saya ambil yaitu bagaimana mengoptimalisasikan pengeluaran uang terhadap konsumtif individu. Saya mempunyai contoh data pengeluaran uang makanan yaitu seperti ini. Kita bisa asumsikan 1 minggu merupakan populasi, kemudian 7 hari merupakan individu, dan setiap individu mengkonsumsi makanan 3 kali sehari. Maka, berdasarkan data yang tertera, dapat kita tuliskan sebagai input genetic algorithm seperti ini. Mari kita mulai membuat code. Pertama, kita akan mengimport beberapa library dan function yang dapat memudahkan kita. Pertama, kita akan memasukkan library random dan mengimport function randin dan random. Lalu library operator dan mengimport function add. Kemudian, memasukkan library functools dan mengimport function reduce. Untuk membuat table, kita mengimport matplotlib.pyplot as plt. Saya akan menampilkan inputan di sebelah sini. Pertama, kita membuat function evolve. Function evolve di sini berfungsi sebagai perhitungan seperti menentukan parent terbaik, mengcrossover, bermutasi, dan membuat populasi yang baru. Pertama, kita akan membuat variabel grade 1. Variabel ini digunakan untuk menampung semua inputan dalam populasi untuk dijadikan parent. Bisa kita lihat dalam hasilnya, muncul sebuah array yang berisikan nilai fitness dan nilai individu. Jika kita lihat lebih detail, grade 1 akan memanggil function fitness, di mana parameternya X dan target, dan di mana nilai X akan bertambah sepanjang variabel pop. Lalu akan diulang jumlah banyaknya individu di dalam pop. Jadi grade 1 akan berisi nilai fitness dan individu. Lalu variabel grade 1 akan disortir berdasarkan nilai variabel yang terbaik. Mengapa di sini X1? Karena pada grade 1 terdapat array dalam array, yaitu nilai fitness dan individu. Maka di sini kita hanya akan mengambil individunya saja. Maka akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita menentukan parent yang terbaik dengan mengkalikan panjang grade 1 dikali dengan retain. Jika kita lihat, grade 1 yaitu 7 dan retain 0,3. Apabila dikali akan menghasilkan 2,1. Karena membentukkan integer, maka kita tidak membaca komanya. Jadi kita hanya akan mengambil duanya saja. Lalu dimasukkan ke dalam variabel retain length. Karena kita sudah mendapatkan panjang yang akan diambil, kita akan memasukkan ke dalam variabel parents, di mana parents berisi grade 1 dengan array retain length dari depan. Lalu kita menentukan sisa grade yang berada di belakangnya dengan menggunakan probabilitas. Apabila random select lebih besar daripada random, maka individu tersebut akan dijadikan parent yang terbaik. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mengkawinkan parent terbaik. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah parent terbaik. Pada hasil di sini yaitu 4. Karena parent hanya ada 4, maka kita perlu mengisi kekosongan tersebut, yaitu dengan membuat variabel desired length, di mana isinya panjang dari populasi dikurangi panjang dari parents yang ada, yaitu 7 kurang 4 sama dengan 3. Lalu kita membuat variabel children, di mana fungsinya untuk menampung hasil dari crossover parents. Lalu kita membuat loop. Selama panjang children lebih kecil daripada desired length, maka kita menentukan male number dan female number. Male number dan female number yaitu untuk array yang akan diambil. Randin akan memilih salah satu angka secara acak dari 0 sampai 3. Jika male number tidak sama dengan female number, male dan female akan mengambil salah satu individu dari parents. Setelah male mendapatkan individu, panjang potongan ini akan dimasukkan ke dalam variabel half. Lalu child akan terbentuk dari setengahnya male dan setengahnya female. Lalu terbentuklah child. Proses ini akan berulang setelah peraturan while tidak berlaku. Lalu hasil crossover yang dimasukkan ke dalam children akan ditambahkan ke dalam parents. Lalu terbentuklah hasil crossover.
Lalu kita mencari mutasinya. Bagaimana cara mencari mutasinya? Yaitu dengan menggunakan probabilitas juga. Jika angka mutasi lebih besar daripada angka random, maka individu akan terjadi mutasi. Angka dari mutasi tersebut akan dimasukkan ke dalam parent. Lalu semuanya akan berulang hingga seluruh parent telah dianalisa. Pada kasus ini, parent dan children-nya akan mengalami mutasi. Contohnya misalnya hari Senin merupakan yang terbaik, namun ternyata saya menambah kerupuk, maka akan bertambah 2000. Maka parent hanya dijadikan sebagai referensi, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk tetap berubah. Setelah semuanya telah teranalisa, maka nilai parent akan dikembalikan kepada function evolve. Lalu function yang lain itu seperti populasi. Nilai populasi sudah ada karena kita sebelumnya sudah menginputnya manual. Namun jika kalian tidak memiliki data, pada function individual, kalian harus menginputkan ini. Dengan random, sistem akan memilih salah satu angka secara random, dengan jangkauan yang telah ditentukan. Lalu individu yang terbentuk tersebut akan dimasukkan ke dalam populasi. Dalam populasi, kumpulan dari individu-individu akan dibentuk menjadi satu populasi. Kemudian ada function fitness, di mana function fitness akan mencari nilai fitness pada sebuah individu. Cara mencarinya yaitu dengan membuat variabel tambah sama dengan function reduce, lalu ditambahkan operator add dan menghitung sum dari individual. Maka variabel tambah saat ini menyimpan total dari salah satu individual. Kemudian kita mengabsolutkan nilai target dikurangin nilai tambah. Maka jadilah nilai fitness tersebut. Lalu function grade, hampir sama seperti function fitness, namun function grade digunakan untuk menghitung fitness dari populasi. Setelah function evolve selesai, maka kita akan mengulanginya kembali dengan menggunakan inputan hasil dari function evolve. Kita mengulang kembalinya dengan inputan ini. Proses ini akan diulang sebanyak 7 kali karena pada variabel generasi, saya menginputkan sebanyak 7 kali untuk dilakukan pengulangan. Lalu kita menambahkan total bayarnya, dan saya juga menghitung pembayaran per minggunya, yaitu ini. Pada hari terakhir, tingkat fitnessnya sangat tinggi. Oleh karena itu, jumlah pembayaran per minggunya juga lebih sedikit. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Saya Pascal Siaji, saya pamit undur diri. Stay safe, stay at home.